Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majlis ini. Ini benar-benar pesantren ibu. Duduknya udah kayak santri semua ya, sejajar semua ya. Alhamdulillah. Saya kira pengajian Ramadan tutup, rupanya dibuat-buat pula lagi oleh ibu-ibunya. Ini Masya Allah ya, ini Pekanbaru ini kota majlis nih, luar biasa. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, yang sering saya sampaikan, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Semangat? Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema yang disampaikan kepada saya adalah fikih. Fikih ini banyak betul Bu. Ada fikih itu macam-macam. Ada fikih ibadah, cara solat, cara puasa, cara wudu, cara fitrah, cara bayar fidyah, cara bayar, pokoknya itu fikih ibadah. Cara bayar zakat, ya, cara bayar fidyah, itu semuanya, cara bayar puasa, itu fikih. Ya, yang kedua ada fikih muamalah. Cara bagaimana hutang yang boleh, mana yang tidak boleh, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, itu fikih muamalah. Kemudian yang ketiga ada namanya fikih an-nafs, cara menahan marah, cara biar enggak baper. Itu fikih juga, fikih amarah, ya kan? Jadi saya bilang kalau sudah dibilang cemana fikih yang mana satu? Maka dibilanglah oleh panitia fikih ibadah. Ibadahnya yang mana satu nih? Ibadah banyak. Ustazah salat, ustazah puasa juga, zakat juga. Enggak cukup 1 jam itu. Harus 30 hari itu ya. Karena ini hari pertama, maka kita simpulkan untuk membahas tentang detail saja terkait dengan fikih wudu. Apa yang membatalkan wudu? Cemana cara wudu di luar ruangan? Kayak mana cara tayamum yang benar? Kalau orang stroke bagaimana cara wudunya dan seterusnya. Cocok? Karena kalau dibahas semua ya 30 hari 30 malam. Oke. Tapi kita bahas tentang bab wudu secara detail supaya kita nanti ngerti, oh selama ini wudu kita salah, wudu di tempat umum gimana, wudu yang ada toiletnya gimana caranya, kalau wudu di tempat WC umum gimana, kalau di luar rumah gimana. Kita mulai ya. Cocok? Angguk-angguknya enggak. Cocok, sahat, siap ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wudu itu ada 2 hukumnya Bu. Wudu itu ada 2 hukumnya. Pertama, wudu itu bisa jadi wajib. Kedua, wudu itu bisa jadi sunnah. Saya ulang ya. Wudu itu bisa jadi wajib, wudu itu bisa jadi sunnah. Nah, wajib wudu
Berarti kalau ndak wudu, ibadahnya tidak sah. Wajib wudu hanya saat sholat, kemudian saat tawaf. Ibu kan kalau umrah wudu kan, kemudian ibu niatkan, kemudian ibu tawaf betul. Setelah itu ibu sa'i kan. Sa'i itu batal wudu nggak apa-apa. Tawaf yang harus wudu. Tahallul batas wudu nggak apa-apa. Tawaf yang harus wudu. Jadi wajib wudu itu saat sholat, saat tawaf. Itu saja. Oke, sekarang sunnah wudu. Kan saya tanya, baca Quran wajib wudu nggak? Nah, yang kedua ada sunnah wudu. Sunnah wudu berarti dikerjakan boleh, dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Kan gitu kan? Kapan sunnah wudu? Satu, saat baca Quran. Jadi kalau nggak berwudu baca Quran boleh nggak? Boleh, tapi kita jadi kita kurang enak aja. Tapi jangan sampai nggak mau baca Quran karena malas ngambil wudu. Nggak mau aku baca Quran dong, malas aku ngambil wudu, nggak bisa. Karena wudu saat baca Quran itu sunnah. Apalagi wudu saat mau majelis taklim, wudu saat mau baca Quran, wudu saat kita mau berhubungan badan, wudu saat mau berpergian, wudu saat mau masuk masjid tanpa sholat, wudu saat mau ziarah kubur, wudu saat mau zikir, wudu saat mau belajar. Itu semuanya sunnah, dia tak wajib dah, Bu. Oke, itu semuanya sunnah, hukumnya tidak wajib. Nah, tapi sebelum saya sampaikan tentang fikih wudu, saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu, rajin-rajinlah jaga wudu 24 jam. Kenapa? Habis wudu batal lagi, habis wudu batal lagi, habis wudu batal lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudu 24 jam, maka kita akan mati dalam keadaan syahid. Kalau kita matinya dalam keadaan berwudu. Bagaimana mati syahid itu? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Mau. Jadi jagalah wudu 24 jam. Caranya nanti saya sampaikan. Ya, wudu itu gampang aja. Ya, pertama adalah tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Kalau kita jaga wudu 24 jam. Maka mati syahid itu kan macam-macam caranya. Meninggal saat majelis ilmu, meninggal saat baca Quran, meninggal saat sedang sholat, meninggal saat sedang belajar. Tapi kan sholat belajar nggak 24 jam. Yang 24 jam bisa kita kerjakan adalah jaga wudu 24 jam. Kalau mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Tapi sholat jangan wudu aja, ndak sholat subuh ndak juga bisa. Nah, kenapa kita harus mati syahid? Biar kita tidak merasakan pedihnya api neraka. Ibu, saya sering bilang, jangan pernah berpikir masuk neraka. Neraka itu pedih. Jangan ibu suka bahasa, akan nanti cuma dicuci aja nyo di neraka. Nggak nyo neraka itu, Bu. Neraka itu ngeri, Bu. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka hanyalah Abu Thalib. Paman Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang dengan pamannya Abu Thalib. Lalu Rasul berdoa, ya Allah, berikan siksaan ringan kepada pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib mendapatkan siksa yang ringan aja. Dia cuma di pintu neraka aja. Dia tidak masuk ke dalamnya. Di pintu aja. Bagaimana bentuk di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa, yaitu di dalam neraka. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Satu, orang Islam yang mati bunuh diri. Yang kedua, orang Islam berzina belum bertaubat meninggal duluan. Yang ketiga adalah orang Islam yang syirik dan letaknya di kerak-kerak api neraka. Bagaimana siksa di kerak api neraka itu? Siksanya ada dalam surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabiu
celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zatal lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia gantungkan ke punggungnya, dia bakar dirinya sendiri. Dia ngambil kayu, dia tergantung ke punggungnya, dia ambil, dia bakar. Fi jidha hablum mim masad, maka di lehernya bergantung, dia ambil kayu api, dia gantung dari terbuat dari sabut, dia bakar dirinya sendiri. Itu 1 detik di neraka. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. Maka jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah bagaimana caranya masuk surga tanpa hisab. Salah satunya jaga wudhu 24 jam. Jangan berpikir masuk neraka, kan cuma dicuci aja, nggak itu. Neraka itu pedih. Nah, neraka itu pedih. Maka coba rencanakan mau mati kayak gimana. Kalau ibu pengen mati dalam majelis taklim, ikut terus majelis taklim kemana-mana. Pengen meninggal saat zikir, zikir terus. Pengen meninggal saat sholat sunat, saat wudhu, lakukan terus wudhu 24 jam. Pengen meninggal saat sedang mendengarkan ceramah, dengar terus ceramah. Misalnya saya pengen mati dengan 2 hal. Pertama adalah pengen meninggal dalam keadaan wudhu, atau yang kedua pengen meninggal dalam keadaan di mimbar dakwah. Kenapa? Hampir 24 jam kerja saya ceramah sudah dari kecil. Maka efek sampingnya adalah semakin saya sakit, semakin saya semangat ceramah. Kenapa? Karena bisa jadi itu jadwal mati saya. Iya dong. Kata emak saya, kamu nih makin sakit makin semangat ceramah. Iyalah mak, jangan-jangan di jadwal meninggal saya mak. Kan kita ingin mati syahid, betul ya? Tidak ada nikmat yang indah dalam dunia ini selain mati dalam keadaan syahid. Cukup di dunia ini kita hidup penuh luka, derita. Ini wajah penuh luka semuanya. Cukup di dunia lah, iya kan? Di akhirat masuk surga lah. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, apa cita-cita terbesar? Kita itu pengen masuk surga. Udah, semua kita arahkan untuk surga. Amal, penglihatan, pendengaran, harta, semua ilmu, ya, apa yang kita dengar, kita lihat, ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, ibadah, itu satu-satunya kita booster bagaimana ceritanya biar masuk surga. Karena dunia ini cuma sementara. Ya, tak lama umur kita. Apalagi di depan saya ini, tidak lama lagi nampaknya ya. Nah, itu kan. Nah, 70 tahun, Mak. Siap, Mak. Iya, 70 tahun ikut pesantren ya, Masya Allah. Iya, jadilah bonus ya, Masya Allah. Itu kan. Jadi ya begitu ya. Jadi kita tidak tahu siapa di antara kita yang mana duluan. Tapi siapapun di antara kita, semoga kita semua mati syahid. Amin. Ya kan. Jangan sakit mati itu luar biasa ya. Rasul nanya kepada pamannya, apa rasa sakit mati wahai pamanku? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Coba. Rasul nanya kepada istrinya, apa rasa sakit mati istriku? Bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Tapi kalau mati syahid, tak rasa sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Dan itu udah banyak kita dapat. Jemaah saya meninggal lagi sujud, jemaah meninggal lagi majelis taklim. Itu sudah banyak. Semoga kita di antaranya. Amin. Ada nggak hari ini ya? Oh, nggak ada ya. Oke, baik ya. Maka kita usahakan jaga wudhu 24 jam. Nah, kita balik kepada bab wudhu. Pertama, wudhu itu hukumnya ada 2. Ada wajib, ada sunnah. Wajib saat mau sholat dan taat tawaf. Ya, kemudian sunnah saat mau baca Quran, saat mau ke majelis taklim, itu sunnah. Ya, ya, mau ke kuburan, mau ziarah, itu hukumnya sunnah. Sekarang kita bahas gimana ceritanya. Sebelum ke cara wudhu, kita bahas dulu. Sholat kan tadi hukumnya wajib wudhu. Bisa sholat tanpa wudhu? Nggak bisa. Masalahnya adalah sekarang kita nggak ada air. Air nggak ada, kita di perjalanan, di pesawat, di kapal, ya, atau ada orang setruk tapi akalnya sempurna, dia wajib sholat. Orang setruk akalnya sempurna, wajib sholat ya. Wajib tutup aurat ya. Wajib puasa, kalau nggak puasa bayarkan fidyahnya. Kalau ada orang jenguk dia, akalnya sempurna, maka tutupkan auratnya. Walaupun dia udah setruk, wajib sholat. Kecuali dia pikun. Tapi ada orang yang sehat, tidak pikun, tidak setruk, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi kalau tidak puasa, pikun dulu. Nah, ini orang yang setruk ini wajib nih.
Ya, nggak bisa dia kena air, dia boleh tayamum. Nah sekarang sebelum kita masuk cara wudhu, cara tayamum dulu. Nggak ada air, nggak ada apa-apa, di mobil macet kiri kanan, kita tayamum. Coba cara tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Itu kalau nggak ada air ya. Bukan karena airnya ada kita males, bukan. Boleh tayamum kalau nggak ada air, pengganti wudhu. Coba semua niatnya. Sengaja aku. Lagi. Kok lagi? Gimana sih? Oke. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lagi. Jangan ngomong lagi, diulang maksudnya. 1, 2, 3. Alah, berserak-serak. Gimana sih? Coba, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya. Jangan diomongin, ambil aja tangannya, ngikut. Ambil tangannya, misalnya tempelkan ke kaca mobil atau ke dashboard mobil atau ke lantai atau ke dinding. Cari yang tidak banyak debu. Jangan mentang-mentang pakai debu tanah pula dimasukkan nanti ya. Cari yang tidak banyak debu. Ya, coba pura-puranya ke mana? Jangan ke kepala kawan. Iya, ke lantai sekali saja, tepukkan. Nah. Oke? Angkat lagi tangannya. Pura-puranya seandainya ada debu, boleh kita jatuhkan 3 kali. Dah? Clear? Kemudian basuh mukanya, usapkan ke mukanya sekali, jangan 3 kali berjerawat nanti. Oke, sekali. Belum, ambil lagi tangannya. Ambil lagi tangannya. Dah? Tepuk-tepuk lagi. Dah? Sekarang angkat tangan kanan dulu semua. Nampak tangan kanan, nampak? Jangan angkat macam ni. Angkat biasa aja, oke? Tangan kanan ya. Tadi ada debu di tangan kiri. Mulai dari punggung tangan. Punggung, terus ke siku, terus putar di siku ke perut tangan, ya, oke, ke perut, ujungnya jempol. Jangan ujungnya sini. Ini kan ada debu. Ujungnya ke jempol. Paham? Coba ulang lagi. Angkat tangan kanan. Ampun Pak Polisi. Angkat tangan kanan. Ambil tangan kiri, pindahkan ke punggung tangan kanan. Terus sampai ke perut, terus ke jempol. Jangan gini, ujungnya ke jempol. Oke? Dah, tangan kiri lagi angkat ke punggung tangan kiri, terus ke bawah sampai ke perutnya, ujungnya di jempol. Tayu tanda. Nggak ada yang berakhir di jempol dok. Coba saya lihat lagi lah, fokus ya. Coba. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Coba ambil tangan kanan. Terus coba tayamum. Oke. Ujungnya jempol. Oke. Tangan kanan, ujungnya jempol. Tangan kiri, ujungnya kalau dia sakit, dia boleh ditayamumkan. Tayamum hanya muka dengan tangan saja ya. Nggak usah kumur-kumur. Nah itu caranya kalau kita nggak ada air. Yuk kita belajar cara wudhu yang benar. Ibu-ibu, wudhu itu terdiri dari dua kelompok. Pertama ada sunnah wudhu. Kedua ada rukun wudhu. Yang pertama apa? Sunnah wudhu, kemudian rukun wudhu. Kalau yang sunnah nggak dikerjakan nggak apa-apa. Yang penting rukunnya. Nanti kita akan belajar juga cara wudhu di luar ruangan atau di tempat umum. Nah, ada sunnah wudhu. Yang pertama, sunnah wudhu berarti kalau nggak pakai sunnah ini nggak apa-apa ya. Adalah istinja atau cebok. Cebok itu nggak wajib bu. Cebok itu sunnah saja. Maaf, kecuali untuk ibu-ibu yang maaf yang keputihan.
Kalau lagi banyak keputihannya, maka tetap istinja dulu supaya dia bersih dulu kan. Tapi kalau ibu aman-aman saja, situasi yang stabil, ibu tidak harus cebok. Kecuali ibu buang air kecil, buang air besar, ceboknya itu karena buang air kecil, buang air besarnya, bukan karena ceboknya, bukan karena wudunya. Paham? Paham? Cebok. Setelah cebok, kemudian ibu disunahkan membasuh kedua jari-jari tangan. Ya, dan ini juga sunnah. Tidak ada masalah. Oke? Kemudian memasukkan air ke hidung, itu juga sunnah. Tidak masuk nggak apa-apa. Hati-hati di bulan Ramadan. Memasukkan air ke hidung jangan dihirup. Hanya diginikan aja. Dipangkalnya aja. Oke? Kemudian kumur-kumur itu juga sunnah, tidak wajib. Saya jelaskan sebentar karena ini bulan Ramadan. Ada yang mengatakan dalil masuknya sesuatu ke dalam lubang itu membatalkan puasa. Sehingga ada orang yang berceramah atau ada orang yang mengatakan bahwa ngupil, cungkil telinga, kumur-kumur membatalkan puasa. Jawabannya tidak. Saya akan jelaskan lebih detail seperti ini. Jadi kalau dia wudu, dia nggak mau kumur-kumur padahal sunnah. Wudu dia tak mau masukkan air ke hidung padahal sunnah. Dia nggak bisa berubah hukumnya. Jadi begini, memang tidak dibolehkan memasukkan sesuatu ke dalam lubang kalau kita berpuasa. Tapi itu jika dia sampai masuk ke ujung lubang. Kalau di pangkalnya nggak apa-apa. Contoh, ibu cuman ngumpil aja. Itu kan cuman di pangkal. Dia tidak masuk, nggak apa-apa. Jangan nggak ngupil pula. Ngapa-ngapa, tunggu maghrib dulu, woy. Jangan. Ya, jangan nggak ngupil. Ya, dia menjadi batal kalau ibu kasih tetes obat hidung misalnya, atau ibu masukkan tisu, ya, sampai dia ke ujung di pertemuan tenggorokan dan kerongkongan, itu nggak boleh. Cukil telinga tidak batal kalau cuma jadi paham ya? Jadi nggak maulah dia ngupil. Memang dalil memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan dan kerongkongan itu batal. Ya, tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan diriwayatkan oleh Abu Daud, kalau dia masuk banget. Tapi kalau cuma di pangkal dia tidak membatalkan. Oke? Dah, tadi cebok ya, wudu ya. Kita sunahkan cebok. Masukkan kemudian sela-sela jari, kemudian bersihkan hidung, kemudian kumur-kumur sunnah. Oh pokoknya aku nggak mau Ustazah, aku tim yang pokoknya nggak mau, ya nggak apa-apa juga kan sunnah. Oke? Dah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah baru pasang niat. Pasang niat tadi di awal boleh, di sini juga boleh. Niatnya adalah bahasa Indonesia aja. Sengaja aku, kalau bahasa Indonesia semangatnya. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ambil air, kemudian basuh ke mukanya 3 kali. Ingat, wudu tidak harus pakai air banyak. Karena tidak disuruh menyiram, tapi membasuh. Bahkan wudu itu boleh dengan spray air yang sedikit. Jadi jangan ibu kalau air cuma ada 1 gayung ibu ngomong gini, ndak usah wudu lagi. Ngapa tuh? Nggak ada air doh, mending ndak usah sholat lagi. Jangan. Air sedikit sah wudunya. Karena ada orang salah paham, dia menganggap wudu itu harus pakai air yang banyak. Sehingga dia takut basah-basah, malas basah-basah, sehingga dia nggak mau jaga wudu 24 jam. Ya aku malas jaga wudu, ngapa? Basah-basah lagi. Memang betul, kalau ngambil wudu dia keluar dari kamar mandi, nggak jelas saya beda entah mandi entah wudu. Serius? Ini cuma ini jaga wudu. Habis ngambil wudu, iya. Kok baca mandi? Iya biar maksimal. Kalau kayak gitu malas nanti jaga wudunya. Wudu itu bisa dengan air saja, air mineral ya 60 mili atau 100 mili atau semprot.
Ya, ada lagi yang menganggap cebok itu wajib. Ini karena salah paham. Nggak apa-apa cebok, istinja, tapi jangan menganggap dia wajib. Resikonya apa? Nanti kalau ibu batal wudu, ibu malas ngambil wudu lagi. Kan misi kita jaga wudu 24 jam. Kalau malas ngambil wudu, malas aku cebok, entah siapa yang nyuruh cebok. Gitu kan? Nah ini. Nah jadi basuh mukanya sekali saja. 3 kali, maaf, bukan tayamum ya. Basuh mukanya 3 kali. Saya langsung kombinasi dengan kalau kita wudu di luar ruangan. Ya. Misalnya nih Bu, ini pura-puranya musola nih tutup tempat wudunya. Tahu-tahu di luar ada keran. Walaupun orangnya nggak ada, walaupun orang nggak ada, tapi wudu kan ada di pom bensin ya, keran-keran di luar kan ada ya. Lalu ibu wudu di luar, di tempat umum, itu ibu nggak boleh buka jilbab ya. Nah, saya jelaskan caranya. Nggak bisa ibu. Karena jalan-jalan misalnya ke Ulu Kaso ibu jalan-jalan. Oh bukan ya. Wah, udah bukan Ulu Kaso lagi ya. Kemana? Pulau Cinta. Ya, ibu misalnya jalan-jalan nih. Ibu wudunya di luar ruangan. Ibu bilang sama teman ibu, woi, kalian berbaris ya. Aku mau buka jilbab nih. Tetap nggak boleh Bu. Mau yang nggak ada manusia yang lihat, mau cuman malaikat yang lihat, nggak boleh Bu. Di tempat umum ada nggak ada orang, nggak boleh buka aurat Bu. Jadi nggak boleh ibu mau masukkan motor tengah malam, tengok kiri kanan nggak ada orang dolan, tak jalan, nggak bisa Bu. Selagi di tempat umum wajib tutup aurat. Jadi kalau ibu wudu di tempat umum, tadi kan sampai di muka ya. Wajib nih, pertama wajib niat, kedua wajib muka kan. Kalau yang tadi kan nggak wajib, cebok kan nggak wajib ya. Nah, pertama niat, yang kedua muka. Kalau di tempat umum, maka ibu cukup famsahu ma dhahar. Ibu cukup basuh muka yang tampak saja. Clear? Buka yang tampak saja. Oke? Nah, kemudian rukun wudu yang kedua apa? Adalah basuh tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan siku sampai kuku. Jadi caranya dari atas. Ada yang mengatakan kuku sampai siku. Dari bawah. Yang mana? Terserah aja, nggak ada masalah. Nggak usah berkelahi-kelahi pula. Ya, itu perbedaan mazhab. 3 kali. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kalau kita wudunya di tempat privat, di kamar mandi perempuan, gitu ya. Ibu kan kadang-kadang anak muda kita suka pakai baju kerja. Baju kerjanya tuh ketat di sini, sehingga dia nggak bisa sing-singkan lengan bajunya. Kan pernah dengar kayak gitu ya? Pernah dapatin kasus seperti itu ya? Bajunya sempit sini, sehingga dia tidak bisa membukanya sampai ke siku. Maka jawabannya adalah dia tetap harus buka, karena mesti harga mati sampai siku. Kalau dia di tempat privat, di kamar mandi biasa atau kamar mandi umum yang perempuan semua. Nah, sekarang kalau kita seperti tadi di luar, maka cukup basuh lengannya saja. Jangan sampai basah lah baju tuh, dibilas aja pakai tangan. Paham? Kenakan saja bajunya, jangan dising-singkan. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nengok ada orang berwudu, tapi kok bajunya yang dia ginikan? Orang tuh nggak jelas, bajunya hitam-hitam. Saya bilang, itu dia wudunya di mana? Di tempat umum, Zah. Ibu yang nggak jelas, kata saya. Bukan, kadang-kadang kita nih suka bilang orang nggak, padahal kita yang salah gitu kan. Jadi dia benar ya, bahwa cukup dibasuh saja lengannya. Paham? Paham? Sampai paham? Netizen ya, ada netizen, warganet. Oke. 3 kali juga. Tapi jangan basah betul, sekemampuan aja. Yang penting dia kena merata. Dah? Nanti hal-hal yang perlu saya sampaikan di akhir. Kemudian selanjutnya ngapain kita lagi? Basuh apa lagi? Basuh kepala. Nah, ulama berbeda pendapat soal kepala ini. Yang pertama, ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut saja. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut saja. Oke? Yang kedua, ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Oke? Yang ketiga, ada yang mengatakan semua rambut.
Oke? Yang keempat, ada yang mengatakan langsung ke telinga. Sep. Ya kan? Ada yang mengatakan 3 helai cukup, ada yang mengatakan sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan langsung ke telinga, ada yang mengatakan semua rambut. Yang mana? Terserah. Itu perbedaan madhab di kalangan ulama. Tidak usah berkelahi-kelahi di tempat wudu. Woi, kamu kok rambut aja? Kata ustadku bilang 3 helai anak rambut cukup. Aku ada ustad juga. Kata ustadku sampai ubun-ubun. Datang orang ketiga, ustad juga. Lama ustadku tinggal di Madinah. Orang hebatnya dia. Cemana dia? Langsung ke telinga. Langsung tatapan 3 jemaah. Lain ustad, lain pengajian. Makin banyak ustad pening kepala. Bagus jangan mengaji lagi. Padahal itu perbedaan mazhab. Itu perbedaan mazhab. Dalam hal fikih berbeda pendapat nggak ada masalah, dan tidak boleh memaksakan satu pendapat kepada orang lain. Jadi terserah ibu mau pilih yang mana. 3 helai rambut boleh, sampai ubun-ubun boleh, nggak ada masalah. Nah, cuman idealnya kalau ada perbedaan pendapat disampaikan semuanya sehingga jemaah mau pilih yang mana. Nah, terus di tempat umum gimana? Aman dong kalau di tempat umum tinggal cocol 3 helai rambut aja ke dalam anak rambutnya atau anak kerudungnya. Clear? Pertama apa tadi yang rukun? Yang rukun dulu. Yang rukun apa? Niat. 2, muka. Yang ketiga, tangan sampai siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, telinga tidak rukun. Telinga itu sunnah. Tak pakai telinga tidak apa-apa. Tidak pakai telinga. Salah ya. Maksudnya tidak basuh telinga nggak apa-apa. Maka kaki. Nah, kaki ya basuh aja lah kaki itu. Cuma kalau di tempat umum lagi-lagi tetap pakai khuf. Khuf itu alas kaki jangan dibuka. Ya, atau sepatu jangan dibuka, atau kaos kaki jangan dibuka, cukup dibersihkan saja kayak tadi pas di lengan. Ingat ya, wudu sedikit air ndak apa-apa. Jangan wudu seperti mandi. Clear? Oke, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ibu wudunya di tempat umum, di tempat WC umum gitu ya, apa yang harus ibu lakukan? Misalnya di pom bensin umum, pertama usahakan pakai alas kaki karena kita takut ada orang kencing di lantai. Yang kedua, kalau ibu tidak pakai alas kaki, yang pertama kali harus ibu lakukan ketika masuk ke dalam toilet itu adalah mengambil air dan menyiram lantainya. Iya dong, jaga-jaga dong. Jangan-jangan ada anak di situ dia nggak nyiram, dia pipis nggak nyiram. Jadi setiap masuk WC umum maka dianjurkan siram dulu. Itu the first yang mesti kita lakukan kalau kita masuk ke WC umum. Clear sampai sini? Kemudian kalau kita wudu ada WC-nya di dalam itu, maka disunnahkan kita proses mengambil wudunya itu membelakangi toiletnya. Tapi tidak wajib, itu cuman adab saja. Menghadapi toilet juga nggak apa-apa, asal jangan disapa dia. Let jangan disapa, ya. Ya. Jadi cukup dengan membelakangi saja, cuekin aja dia, nggak ada masalah. Ya, asal jangan dia kalau di hadapan boleh aja, itu cuman adab. Paham sampai sini? Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, membaca doa di kamar mandi. Kan mau wudu baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca doa, kan gitu kan? Itu kan dalam kamar mandi. Itu cara baca doanya adalah tutup bibirnya dalam hati. Dalam hati aja. Terkejut bunyi petir, misalnya ibu terbunyi petir, kan ibu terkejut tuh, la haula wala quwwata illa billah, dalam hati aja. Kalau terkejut ya udahlah ya. Cuma ada lagi saja terkejut lah konsepnya ya kan. Dia kan cara baca tuh ada 3. Pertama, baca tutup bibir dalam hati. Itu kalau di kamar mandi. Yang kedua, bisik-bisik. Kayak bisik-bisik. Itu kapan? Saat sholat. Sholat itu buka bibirnya, buka mata. Jangan tutup bibir, tutuplah mata, tertidur nanti. Makruh. Jadi buka mata, buka bibir. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Iya.
Kemudian cara baca kuat-kuat seperti saya ngomong ini disunahkan saat baca Quran. Oke, clear sampai sini? Yuk kita buka hal-hal yang kita ragukan seputar wudu. Yang pertama, katanya. Nah, ini katanya. Bentar ya. Oke, apa saja hal-hal yang diragukan yang selama ini banyak menuai pertanyaan ya. Pertama, boleh nggak saya wudhu ustazah, tapi saya nggak pakai baju atau saya cuman pakai handuk saja? Habis mandi pakai wudhu, pakai handuk saja. Saya tanya dulu, habis mandi kita wudhu, nggak pakai apa-apa wudhu atau pakai handuk baru berwudhu? Jadi gini, tidak ada aurat atas diri sendiri. Saya ulang ya, tidak ada aurat atas diri sendiri. Tidak, tunggu dulu. Tidak ada aurat atas diri sendiri. Jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi begini. Woi, semangat ya. Karena kebanyakan pakai handuk nampak wah, kayak handuk ya. Coba ya, sesuatu itu dikatakan sah kalau terpenuhi rukunnya. Rukun wudu tadi apa? Niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Kan cuma 6 rukun wudu. Ada nggak nomor 7? Tutup aurat ya? Kan nggak ada. Maka boleh hukumnya wudu pakai handuk atau tidak pakai apapun. Tidak pakai perasaan juga nggak apa-apa. Wudu aja seperti biasa. Nah cuman itu adab. Adab beda dengan syariat. Kalau tak beradab kita kan nggak enak. Adab beda dengan syariat. Contoh, ibu menuntut ilmu kan wajib. Ini wajib ya, ini syariat. Tapi adab menuntut ilmu kan macam-macam. Adab boleh dilanggar, syariat nggak boleh dilanggar. Seandainya ada ibu duduk, kepala ke bawah, kaki ke atas, ibu duduk selonjoran, main handphone, ngangak-ngangak, waktu belajar, itu kan cuman adab, nggak masalah. Ya, yang penting nggak ngelanggar syariat. Ada bapak-bapak sholat cuman pakai celana Hawaii, pusat sampai lutut, betis dia tutup, di atas cuman pakai singlet. Sah nggak sholatnya? Sah, cuman kurang beradab aja. Maka wudhu pakai handuk atau tak pakai apa-apa, ya itu cuman adab, dia bukan bagian dari syariat. Oke? Tentu lebih baik tim yang beradab. Sekarang kita lanjut. Katanya adalah, saya ambil yang penting-penting aja ya. Katanya adalah kalau kita berwudu itu kita tidak boleh bicara katanya. Bicara katanya membatalkan wudu. Saat proses wudu bicara tidak membatalkan wudu. Dia cuman kemakruhan saja. Karena kita fokus untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah. Clear sampai sini? Kemudian ini yang enggak benar sama sekali. Kalau kita mandi, tidak boleh air mandi kita itu masuk ke dalam tempat wudhu kita. Kalau udah masuk tidak sah wudhunya. Itu tidak betul, salah. Nah sekarang gimana kalau air bak mandi kita masuk kotoran cicak? Wah ini masuk mantan, masuk kotoran cicak atau kotoran tikus. Selagi airnya lebih dari 2 kula, yaitu 217 liter, maka bisa dipakai wudhu. Kalau kurang dari situ, bersihkan, jangan lagi pakai airnya. Sampai sini paham? Oke. Nah jadi ibu-ibu, saya pengen sampaikan gini loh maksud saya. Kenapa saya bilang ibu jaga wudhu 24 jam? Karena wudhu itu gampang. Ambil air yang sedikit, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tumpahkan ke tangannya sedikit, basuh, yang penting merata. Kayak ibu pakai toner, tahu toner? Oh beda generasi, nggak tahu nih kayaknya ya. Ya kan? Bahaya ini susah. Ambil lagi sedikit, tumpahkan ke muka, ya. Ambil lagi sedikit, tumpahkan ke muka. Udah. Kemudian tangan basuh secukupnya air, kepala cukup cocol 3 helai rambut,
basuh kaki, jaga wudhu, gampang. Istinja tidak wajib bu, sunnah saja. Kecuali kalau ibu keputihan dan pipis atau buang air kecil. Saya tidak ingin menggampangkan wudhu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa wudhu itu rukunnya cuma sedikit. Harapan saya setelah ini kita semangat wudhu, tidak hanya saat sholat, tapi kapanpun. Sehingga kalau kita jaga wudhu 24 jam, kita akan mati dalam keadaan syahid. Insya Allah. Nah, lanjut. Apa saja yang membatalkan wudhu? Ya kan? Apa saja yang membatalkan wudhu? Pertama adalah batal wudhu kita, ya, kalau kita langsung menyentuh alat kelamin dengan tangan. Kalau garuk-garuk di luar mukena tak batal. Iya kan? Langsung dia batal. Yang kedua, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Apa itu bukan mahram? Setiap orang yang tidak bisa menikah dengan kita, boleh satu atap dengan kita, boleh buka aurat dengan kita, bukan mahram. Seperti tetangga, mantan, itu bukan mahram. Bersentuhan batal. Yang ketiga, batal wudhu kita kalau kita dalam keadaan kena hadas najis. Yang keempat, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Ya dong, buang air kecil, buang air besar, ya kan, batal. Kemudian yang kelima, batal wudhu kita kalau tidur lelap. Kalau tidak lelap nggak batal. Ibu pernah tahu tidur ayam? Cuma gitu-gitu aja tuh. Kalau bahasa Minangnya taku aqua. Tahu taku aqua? Kalau taku aqua, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ibu tidur enak, itu batal. Ngorok batal. Encesnya tidak najis, enggak. Jadi maksud saya begini, ibu ikut ceramah ustadz dari Isya sampai Tarawih, ikut ceramah. Kalau ibu ikut ceramah ustadz dari Isya menjelang Tarawih, kan ngantuk tuh, dari muka-mukanya nih semua ngantuk nih kan. Kalau ibu cuman gini-gini aja, taku-aku aja, itu wudhu tidak batal. Cuman kan ibu ngambil wudhu lagi biar seger aja. Tapi secara hukum wudhunya tidak batal. Tapi kalau ibu menyandar dan kemudian tertidur saat menyandar, maka batal. Makanya anak pesantren itu kan ribuan tuh, softnya ribuan ya. Itu kakak kelasnya tegak tuh di tengah-tengah soft, tegak itu, tentara-tentaranya itu tegak ya. Nanti kalau kami tertidur macam ini, dia diam. Tapi kalau udah hampir nempel jidat kami ke sejadah, saking ngantuknya anak pesantren itu sedikit tidurnya bu. Makanya kalau dia libur tuh dia tidur tuh balas dendam. Ya kan? Sikit kami tidur bu. Jadi kalau kami libur tuh kami balas dendam. Kalau dulu saya libur itu tidur terus. Ponakan saya lain, cari Korea dia, film Korea. Ada entah apalah, beda generasi. Ya kan, tidur ya. Kalau sudah sampai dia ke hampir dekat kena sejadah, itu nanti batal. Maka kakak kelas itu akan memukul pakai sejadah. Tuh bangun. Kenapa harus terbangun? Karena nanti kalau dia batal, dia ngambil wudhu, berapa banyak saf yang akan putus. Jadi kalau nyandar batal, tak nyandar tak batal. Kalau tak aku tak batal. Termasuk ibu sholat. Pernah ibu sholat, Allahu Akbar, wah langsung apa? Ya kan? Apa namanya itu? Ya kan? Ya kan? Itu mengantuk dalam sholat itu makruh, dia tidak membatalkan. Tapi itulah gunanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah tuh mau ibu tertidur, mau ibu teringat masa lalu saat sholat, ya kan? Mau ibu teringat apalah saat sholat ya. Kalau sholat berjamaah itu itu sangat bermanfaat betul lah. Bermanfaat betul lah. Nah, balik lagi ke wudhu tadi. Kan tadi membatalkan sholat, membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara semuanya, termasuk kentut, ya kan? Nah, sekarang muncul pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, Ustazah, saya kok setiap habis ngambil wudhu tuh kentut terus ya? Sekarang saya mau jawab. Pastikan ibu itu kentut atau merasa kentut. Itu dua hal yang berbeda bu. Karena ada
Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Saya selalu merasa kentut. Jadi tapi tidak ada kentut kan? Itu cuma perasaan. Ibu ini main perasaan, kentut pun main perasaan. Sama manusia main perasaan, sama tetangga main perasaan. Janganlah, ya kan? Asy'urut tumata. Saya merasa kentut ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Bukan kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Maksudnya adalah kalau cuman perasaan itu bukan kentut, Mak. Nggak harus bunyi. Nggak harus bunyi, enggak. Tapi kalau yakin, oke nih, aku kentut. Ambil wudhu lagi. Kalau nggak yakin, itu bukan kentut. Itu cuma perasaan was-was saja. Kalau ngambil wudhu lagi setelah kentut, tidak wajib cebok. Tidak wajib. Kalau cebok dapat pahala. Iya. Jadi kecuali kalau ibu buang air kecil, buang air besar. Tapi ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan. Misalnya ibu lagi taraweh nih, lalu ibu batuk, batuk gitu ya. Keluarlah pipis. Ini contoh. Tapi kan minta fikih wanita kan. Inilah jadinya nih. Keluar pipis. Maka pipis yang keluar itu membatalkan wudhu, bukan batuknya. Tapi pipisnya oke. Ibu kan ngambil wudhu lagi. Ibu kan cebok. Jangan pakai lagi celana tuh. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Salat aja. Ya kan? Itu harus dibuka. Sama dengan ibu kalau kerja di luar. Ibu kerja di luar batuk, ibu makanya maaf, buang air kecil tuh jangan ditahan-tahan. Menahan buang air kecil tidak baik untuk kesehatan dan untuk keselamatan ibadah. Ibu tahan-tahan buang air kecil jam 10 pagi, keluar dia sikit, ibu masih kerja di luar, masih ngantor, zuhur tak bisa pakai lagi, kecuali ibu pakai panty liner. Kayak gitu. Ini kita cuma bisa bahas bab wudu. Bab sholat banyak hal lagi, ya Allah. Banyak hal lagi bab sholat yang perlu dibahas, tapi kita cuma tak cukup waktu ya. Apa hukumnya sholat mengantuk, menguap dalam sholat, ya, kentut, menahan kentut, banyak sekali. Tapi kapan-kapan lah ya. Untuk sekian di sini sampai sini aja lah dulu ya. Jadi wudu tadi itu cuman itu yang membatalkan wudu, Bu. Makan minum tidak batal wudu. Ada teman saya jaga wudu 24 jam dia tak mau makan. Kenapa engkau tak makan? Takut aku batal wuduku. Itu tidak membatalkan wudu ya. Itu tidak membatalkan wudu kalau kita dalam keadaan. Maka inginnya saya adalah seandainya nih kita lagi tawaf, batal wudu. Misalnya tawaf itu kan macam apa ya? Dia kan Ka'bah gitu ya. Ini Ka'bah. Ini door prize, Bu. Paket umroh. Ini Ka'bah nih ya. Ini Ka'bah kan 4 nih ya. Kita wudu, kita tawaf gitu ya. 7 kali ya. Sampai di sini 2,5. Batal wudu. Ini pura-puranya nih. Maka kita harus keluar nih dari barisan nih. Kita ngambil wudu nih. Ambil wudu biasanya ada di setiap tangga di bawah Masjidil Haram. Kalau kejauhan, ibu pakai air yang sedikit tadi aja. Bawa atau pakai spray dibawa. Kalau ibu naik pesawat Malaysian Airlines, ibu nanti akan dikasih spray untuk tempat air. Berwudu pakai spray. Pakai air yang sedikit itu boleh. Oke? Semprot-semprot aja. Karena tawaf harus wudu. Kalau sa'i nanti batal wudu tak ada masalah. Seperti itu. Tayamum tadi yang kita bahas di awal itu berlaku untuk kita yang sakit kalau kena air. Ya boleh tayamum. Kemarin ada kasus nenek-nenek sendiri dia di rumah, kamar mandinya di atas, kamar dia di bawah. Dia pengen jaga wudu, dia pengen sholat. Tapi kalau di atas dia riskan nanti jatuh katanya. Saya sudah tua katanya. Maka saya sarankan untuk ambil air di atas, tetap bawa ke bawah pakai air yang sedikit. Karena tayamum itu kalau sama sekali nggak ada air. Tapi selagi masih ada air, ada air. Listrik di rumah kita mati. Kita bisakah langsung tayamum nggak ada air? Bisa langsung tayamum?
Nggak bisa, tengok dulu rumah tetangga. Nggak bisa, nengok dulu rumah tetangga yang lain. Karena untuk tayamum itu dia sangat bersyarat, ya. Nah, oke. Kalau dia sakit tidak bisa kena air itu tadi kayak. Sakit tidak bisa kena air, dia boleh tayamum, bertayamum. Sa'i nggak wudu nggak masalah. Sakit tidak bisa bergerak, bagaimana cara bertayamumnya? Apakah kita bertayamumkan atau bagaimana? Sakit dia nggak bisa gerak, akalnya sempurna nggak? Dicek dulu. Kalau dia menurut dokter akalnya sempurna dan kemudian menurut kita akalnya sempurna, wajib sholat. Tayamumkan dia. Kayak kita, nah kita yang tayamum, kita ambil ke kepala, kenakan ke mukanya, ambil lagi tangan kanannya, tangan kirinya. Tapi kalau dia udah pikun, nggak wajib. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib bayar zakat, nggak boleh wajib fidyah. Dengan suami batal wudu atau tidak? Ada 3 pendapat ulama madhab. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Terus mau ikut yang mana? Terserah, ya kan? Nah, kalau suaminya bilang batal, setelah bersentuhan dia akan ngambil wudu. Kita nggak usah ngambil wudu, nggak apa-apa. Tapi jangan kita kerjain dia, pegang bang, pegang bang, pegang bang, jangan. Baik, cukup sepertinya ibu-ibu. Demikian dari saya. Kalau ada, ini yang bertanya tadi udah dicatat orangnya? Ya tadi kan belum lagi. Kalau dari stop Oke, sekarang kita sesi tanya jawab pulang, salah ya? Sesi tanya jawab. Dibatasi berapa orang? 5 orang. dari Ustazah 2, Yang bertanya 3, yang saya tanya 2. Oke, silakan ibu aja yang tentukan, Bu. Namanya siapa? Saya Siti Aisyah dari Masjid Darul Naim saja. Ini mau bertanya mengenai tadi kita berwudu di tempat umum saja. Tadi saya belum begitu paham. Bagaimana kalau kita saja bilang katanya memakai sepatu kan? Iya, iya. Iya, iya. Tapi kita keraguan kita bahwasannya sepatu kita itu kotor. Jadi bagaimana? Baik, baik. Kalau kita langsung jawab, Bu. Ustazah di tempat umum pakai sepatu. Sepatu atau khuf, kaos kaki. Sholatnya nanti kan pakai kaos kaki kan? Kaos kakinya yang dibilas nggak apa-apa. Ya, tapi kalau seandainya ibu memaksakan, tapi kalau sepatu yang ibu bilas itu juga boleh. Kalau sepatu kan kotor bawahnya, Bu. Nggak semua yang kotor itu najis, Bu. Tanah itu kotor, Bu, tapi nggak najis. Ya kan tinggal dihentak-hentakkan aja sepatunya. Kaos kaki lebih bagus. Sama kayak tangan, paham? Nggak apa-apalah daripada kita di tempat umum kita buka. Oke? Berarti dalam hal ini kita tidak menyentuh kaki sama sekali, Ustaz? Nggak menyentuh kaki sama sekali. Jika di tempat umum ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana status atau hukumnya tayamum kita. Setelah kita bertayamum sebelum sholat, kita jumpai air. Apakah batal dengan sendirinya tayamum kita berwudu atau Setelah sholat. belum sholat kita setelah tayamum kita niat misalkan di jalan udah di sini ke bibir tayamum. Nyatanya nggak jauh dari itu kita jumpakan air. Habis tayamum kan langsung sholat. Belum sholat. Oh, belum sholat. Sholatnya nggak di mobil. Iya. Jadi So- udah kita di sana aja. Jadi tayamum kita itu Oh. batal dengan sendirinya atau boleh tayamum kita aja kita lagi. Oke, saya tayamum pengen sholat. Sholatnya di mobil. Gitu, sholatnya waktu turun. Iya. Harusnya kalau ibu sholatnya waktu turun ke musola, ibu cari air dulu di musola itu. Ya kayaknya udah nggak bersih. Gimana? Nggak bisa. Jadi begini. Oke, perhatikan ibu-ibu. Saya ingin sholat. Saya sholat di perjalanan itu di musola. Saya takut di musola ini airnya nggak bersih.
Saya memilih tayamum. Tayamum dulu di mobil, baru turun, rupa-rupanya nyampe musola airnya ada. Nggak bisa. Jadi kalau ibu niatnya memang mau ke musola, maka ibu lihat dulu air di musola itu. Nggak bisa asal tayamum. Kecuali batal tayamumnya. Kecuali ibu nih jalan gitu ya, kiri kanan hutan, nggak nampak lagi apapun, masa depan pun nggak kelihatan, ya kan? Yang nampak cuman gelap gulita. Ibu mau sholat di mobil, ibu sholat, ibu tayamum dulu, sholat di mobil, itu baru boleh. Oke? Iya. Yang ketiga. Iya, Bu. Terima kasih, nama saya Bu Nur Asia dari Masjid Rupiah. Saya ingin menanyakan apakah berwudu pada saat beri make up itu kan tebal ya? Oke. Pengantin. Itu apakah sah atau tidak? Karena ada anti badainya tebal. Yang kedua, bagaimana sholat di rumah keluarga yang non muslim? Apakah sholatnya sah? Terima kasih. Oke. Pertama adalah bagaimana berwudu dalam kondisi bermake up. Katanya kan pakai anti badai. Wah, ya make upnya 1 meter tebal. Jadi begini, Bu. Make up yang waterproof. Tahu waterproof nak? Angguk-angguk aja tahu enggak? Anti air. Make up kalau dia waterproof, dia tidak bisa mensahkan wudhu kita. Jadi kalau ibu mau pakai make up waterproof, wudhu dulu baru bermake up. Atau ibu udah bermake up pakai waterproof, maka kalau mau wudhu harus dibersihkan dulu. Nggak bisa pakai air membersihkannya dong. Orang dia tahan air. Nggak bisa dong. Maka membersihkannya pakai alat pembersih make up. Sampai situ dulu paham? Sekarang nih make upnya tidak anti air, cuman anti rudal aja. Make upnya tidak anti air, maka situ udah bermake up gitu ya, tidak anti air, baru kita ngambil wudhu. Boleh dong, karena dia nggak masuk. Ya karena dia tetap masuk. Oke? Sekarang gimana dengan pengantin? Pengantin itu dia pakai bulu mata palsu anti badai, anti gempa. Bulu mata palsu perlu diperhatikan, itu ada lem yang bisa menutupi bulu mata asli. Maka wajib wudu sebelum pakai si lem tadi. Sekarang saya tanya, pakai bulu mata palsu boleh nggak? Boleh nggak? Jadi gini Bu, pelan-pelan. Ini udah terlalu lebar pembahasan kita, tapi mudah-mudahan bisa paham. Jadi gini, kalau dia bisa dikembalikan seperti semula, itu boleh. Contoh, kenapa bedak boleh? Bisa hapus. Kenapa lipstik boleh? Bisa hapus. Kenapa pensil alis boleh? Bisa hapus. Kenapa merah-merah macam Siti Aisyah boleh? Apa namanya ini? Blush on, taulah ibu pada saya lagi ya kan, blush on, karena bisa dihapus. Bulu mata palsu itu boleh, tapi kalau berwudu harus dibuka, nanti takutnya bulu mata tidak kena air. Kutek itu sebenarnya boleh selagi bahannya halal, tapi karena dia berada di atas kuku, dia harus dibersihkan dulu sebelum ngambil wudu. Dia nutupin kuku kecuali inai. Maka bulu mata palsu tadi untuk pengantin wudu dulu baru pakai bulu mata. Ya. Oke, pakai bulu mata. Maka bulu mata palsu itu dia menjadi tidak boleh kalau dia menjadi tidak boleh kalau dia dipakai dalam keadaan berwudu. Dan tidak boleh memakai bulu mata palsu jika dia sendiri yang pakai, maka nanti jadinya dia adalah tabarruj. Tapi kalau kayak elas, ibu-ibu tahu elas ya, yang extension, tanam benang, tanam ini, itu nggak boleh, karena dia berubah dalam jangka waktu yang lama. Saran saya tidak usah pakai, kutek juga nggak usah pakai. Kalau kutek meninggal itu harus dibersihkan, kuteknya itu harus dibersihkan. Nauzubillah. Jadi
Kalau inai dia masuk ke dalam kuku, nggak ada masalah. Ya, kalau inai nggak masalah. Ya, seperti henna. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ibu-ibu ini kan udah cakep ya. Jadi nggak usah lagi pakai aneh-aneh, apalagi pakai yang waterproof. Itu jangan ya. Oke, kayak gini aja udah mantap lah. Ya, warnain rambut nggak usah ya. Warnain rambut nggak usah ya. Dia nutupin rambut nggak boleh. Udahlah, terima aja lah takdir tuh. Terima aja lah, apalah. Ya takdir tuh ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Iya kan? Kalau sudah dia tidak bisa diubah, janganlah kayak rebonding, keritingkan rambut, itu dikurangilah. Itu syubhat, nggak jelas halal dan haramnya. Jadi janganlah. Yang udah terlanjur, yang lalu biarlah berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke? Dah terakhir. Satu lagi tadi Zal, karena tadi kan rencana mau ngasih ke jemaahnya 3. Kita tahu antusias banyak yang bertatap kita sama satu lagi nanti Ustazah. Iya, saya ndak usah lah. Saya ndak usah. Ya 2 lagi ya, ya. Satu lagi yang satu belum jawab. Satu lagi. Apa? Yang kedua belum jawab. Apa yang kedua? Bagaimana sholat di keluarga yang Oh, sholat di rumah keluarga yang non muslim. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena rumah itu bukan tempat ibadah. Kecuali sholat dalam gereja itu nggak boleh. Bagaimana kalau non muslim itu makan makanan yang haram saja? Bagaimana kalau non muslim itu? Makan makanan yang haram, ada anjing di rumahnya. Oke, kalau itu berarti pilih hati-hati dong. Takutnya di sana ada tempat yang berhadas, bernajis. Tapi kan nggak semua non muslim makan itu, dan nggak semua non muslim pelihara itu. Seandainya nggak, aman aja. Secara hukum rumah bukan tempat ibadah. Jadi gini Bu, segala sesuatu muamalah kita dengan non muslim, jika tidak ada hubungan dengan ibadah nggak masalah. Contoh, saya punya teman non muslim, dia kasih saya jam tangan, boleh terima? Boleh. Saya misalnya kerja di perusahaan yang punya non muslim, boleh? Boleh. Misalnya ibu kerja nauzubillah menjadi maaf contoh aja pura-pura pembantu di rumah orang non muslim, boleh? Boleh. Misalnya nih teman saya naik jabatan, saya bilang selamat ya naik jabatan, saya kasih kado, boleh? Boleh. Misalnya nih saya naik jabatan, teman saya non muslim bilang selamat ya Nel naik jabatan, kasihnya saya kado, boleh? Teman saya non muslim melahirkan dia, saya kasih dia kado, boleh? Selamat ya udah lahiran. Sekarang dia Natal, saya bilang selamat Natal ya, boleh? Jadi tidak boleh karena ada hubungan dengan agama. Sekarang non muslim ngasih saya jam tangan, boleh saya ambil? Boleh? Boleh? Boleh. Dia kasih saya jam tangan tapi ada logo salibnya, boleh? Jadi tidak boleh. Sama dengan dia kemudian berteman dengan saya main ke rumahnya, boleh? Boleh. Kalau dia nggak pelihara apapun, aman, tidak terkena najis, saya sholat di rumahnya, boleh? Tapi saya dekat sama dia, lalu saya sholat dalam gerejanya, boleh? Tidak boleh. Itu maksudnya. Paham? Pulang kita lagi. Satu lagi ya berarti ya? Iya. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawari dari Masjid Halimatus Sa'diyah. Pertanyaannya gini Ustazah, kan kita dalam perjalanan Ustazah, sebenarnya menurut kita itu nanti sampai di tempat tujuan itu, contoh mengantar anak gitu kan, kita dari rumah, nanti sholat maghribnya udah nyampe tuh di bandara misalnya, ternyata di jalan macet gitu, nggak bisa keluar gitu. Ibu perjalanan jauh? Nggak jauh, tapi pernah saya alami gitu Ustaz. Jadi saya ambil sikap aja, apakah benar sikap saya nih. Waktu itu kan saya mengantar anak saya ke bandara, ke Arkan, rumah dari sini, terminal. Rumah dari sini, kami berangkatnya dari rumah itu jam 5. Mau ke terminal? Ya, menurut saya itu makanya pasti bisa di terminal. Iya. Ternyata tiba di Jalan Nangka macet total Iya. Kemudian lewat lewat SKA, saya ambil sikap kayak saya di masjid, di mobil, langsung saya berniat sengaja sholat itu. Maghrib. Maghrib. Itu bagaimana? Ustazah, saya berangkat jam 5 sore menuju suatu tempat. Maghrib perkiraan saya sampailah di suatu tempat itu. Tahu-tahu macet tuh maghrib.
Tidak bisa saya kemana-mana. Saya ambil sikap, saya tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Bentar ya ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Oke, saya gerakin tangan lagi ya. Dia nggak bisa, saya diam nih. Oke, misalnya nih ya, ibu berdoa nih ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala gitu ya. Maka ibu melakukan yang namanya tayamum. Lalu ibu sholat di mobil. Benar nggak saya ustazah? Karena ini macet, saya nggak bisa sampai maghrib. Maka jawabannya adalah itulah sikap paling mantap. Tuh baru jemaah saya nama itu. Wah. Jadi boleh. Anak saya itu kan bilang gini, tidak Sabtu malam. Hah? Apa? Ada saya protes gitu. Bu, ini macet deh bu. Dia macet bu. Ini nggak jamak. Ceritanya nggak jamak. Ini bukan bab jamak. Ini bukan jamak. Jamak harus 85 kilo. Contoh nih, ibu ini dari Panam menuju Kulim. Dia nggak jamak. Di waktu maghrib macet. Berhenti nggak bisa, kiri kanan nggak bisa, air nggak ada. Waktu maghrib itu pendek. Maka beliau itu sholat maghrib dengan tayamum di mobil dan sholatnya di mobil. Tayamum, sholat di mobil, tidak jamak. Karena jaraknya pendek, boleh bu. Ya gitu, makanya nggak ada cerita ustazah aku kan ke pasar ya, aku ke pasar belanja di mall, terus jam 3 aku ke mall, nyampainya maghrib, aku lupa sholat asar. Itu yang tak bagus. Sholatlah dia bisa di parkiran, dalam mobil, ya di mall, bisa. Oke. Ya mall kata ponakan saya, nggak mall dong, mall. Oke, cukup ya, sudah mau zuhur. Oke, ya satu lagi terakhir. Saya harus lanjutkan perjalanan ini ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam keadaan jadi kita tidak ada membuat cara yang cadangan, tapi dalam keadaan tidak pakai. iya, Ustazah, pokoknya saya dalam perjalanan, terus rupanya kita terpipis, kemudian kita sholat, wudu, celananya dibuka dulu, cebok dulu, wudu, simpanlah dalam tas. Celana itu simpan, ya kan? Setelah celana itu disimpan dalam tas, kita sholat nggak pakai celana, tidak apa-apa. Yang penting kan tutup aurat. Tidak ada masalah, is okay. Oke? Ya demikian, asal jangan lupa letaknya di mana. Itu tadi saya bilang ya. Masukkan dalam tas pilihan yang pasti. Pas mengambilnya jangan terjatuh nanti. Oke ya. Ibu-ibu segitu dulu. Kita zuhur kita cepat. Saya harus lanjutkan perjalanan. Ada satu kultum sebelum zuhur yang mau saya selesaikan. Nah, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awina alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.